beliau, Yandi, sini engkau jadi pendeta. Jadi pendeta itu kalau pakai logat alor, dong biasa bilang begini, kalau Tuhan panggil pastor Yandi, lu mari kok orang hormat lu dulu. Panggil untuk sesuatu yang baik ini. Orang kan tidak kenal pendeta ya. Waktu Tuhan kasih kepercayaan, dia mulai melayani dengan baik, semua orang mulai kenal. Lama-lama dia mulai geser apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada tujuan. Lama-lama bukan Tuhan pakai dia pakai kembali Tuhan. Banyak itu yang bukan Tuhan pakai dia pakai Tuhan. Pendeta, bagaimana cara kita menggeser tujuan Tuhan? Saya merenungkan berulang-ulang. Saya menemukan satu kata. Itu kata kalau kita tidak hati-hati, kita menggeser apa yang menjadi tujuan Tuhan, kita pakai tujuan kita. Kata itu adalah pantas. Pada waktu kita merasa diri pantas, kita mulai menggeser tujuan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari surat pertama Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saudara shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Tema yang diberikan untuk saya juga melalui pembacaan ini adalah pilihan Allah. Tuhan memilih kita untuk melayani. Saya memulai khotbah ini dengan dua pernyataan di awal menjadi bagian paling pertama. Satu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Sama-sama 1, 2, 3. Saksi. Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain. Tuhan panggil kita cukup jadi saksi. Tidak usah jadi pembela. Tidak usah. Cukup jadi Tuhan sangat kuat untuk membela dirinya sendiri. Tidak usah ada pengacara untuk Tuhan. Tidak usah. Kalau pengacara bagi dunia ada, tidak apa-apa, itu boleh, itu memang pekerjaan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah membela Tuhan. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Tuhan bela kita, jangan kita membela Tuhan. Amin kok? Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain. Bagaimana saudara tidak mengalami apa-apa, terus saudara ingin katakan sesuatu tentang dia, tidak bisa. Saya mengalami, saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Di sini ada orang Sabu? Boleh angkat tangan. Sabu saja ya, tidak yang sabu-sabu, ini Sabu saja. Oke, saya mau bawa pemuda ke Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi pergi ke sana, tapi 1-2 orang datang bilang kepada saya begini, pendeta, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu semangat. Kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Terus saya tanya, Ama pernah pergi ke sana? Dia bilang tidak. Bagaimana orang bisa percaya pada kesaksianmu? Engkau sendiri tidak pernah mengalami. Pendeta, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sama-sama omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa bangun pagi saja, tanda Tuhan menyertai hidup saudara. Ada yang tidur tidak bangun-bangun kan? Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pergi kemana begitu, terus Tuhan lupa kasih bangun kita tadi pagi. Kira-kira ini hari siapa kubur siapa? Jadi kalau masih bisa bangun pagi, tanda Tuhan menyertai kita. Masa Tuhan tidak sertai kita? Hanya orang sombong yang bilang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Amin. Sudah cerita untuk orang lain? Hati-hati karena cerita itu kadang-kadang beda tipis antara kesaksian dan makam puji. Kesaksian dan makam puji itu bedanya tipis sekali. Di Niel sini ada yang makam puji. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saudara mengalami sesuatu dengan Tuhan, saudara ingin mengatakan tentang Tuhan, teorinya jelas. 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang kita. Banyak yang balik. 95% itu dia. Datang dia langsung bilang, dulu yang tukang judi, dulu yang dulu sudah 2 jam. Baru dia bilang, tapi untung Tuhan
Akhirnya orang ingat dia, lupa. Lama-lama dia berdiri di depan, orang-orang bilang, kamu jangan lihat begitu, itu tukang pencuri itu. Karena lebih banyak dia cerita tentang dia yang tukang curi, bukan tentang Tuhan. Kalau saudara ingin bersaksi, bersaksilah. Masa lalu saya buruk. Karena terlalu buruk, untuk apa saya cerita? Saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Masa lalu saya buruk, tapi yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4 dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu biar kita. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan panggil kita untuk menjadi apa? Menjadi apa? Bukan jadi apa? Tidak usah jadi pembela Tuhan. Tidak usah bangun front pembela Tuhan Yesus. Tidak usah. Nanti Tuhan bela dirinya sendiri. Itu satu. Kedua, pembacaan dan tema kita itu mau kasih tahu Tuhan memilih kita. Ingatlah kamu dulu siapa. Saya jadi ingat lagu ini. Bukan karena. Saudara tidak tahu ini lagu. Lalu kenapa suruh saya solo coba? Yang di luar tidak tahu ini lagu. Bukan karena. Sabar kau ikut ini. Kan karena apa? Kebaikan. Bukan karena apa? Kau dipanggil. Langsung di ref, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada semua anugerahnya bagi kita. Poin kedua yang saya ingin katakan itu di situ. Kalau saudara dipanggil, itu hanya karena anugerah. Sama-sama 1, 2, 3. Hanya karena GPIB sudah pilih penatua diaken? Sudah diteguhkan? Pernahkah dalam proses ada jemaat yang bilang pilih dia, pilih dia? Kenapa? Karena dia yang ada oto. Supaya kalau ada acara tinggal pakai dia punya oto. Pernah ada yang begitu? Ada kok? Nah, itu saudara pilih salah orang itu. Nanti sebentar dia akan bilang begini, sebenarnya saya tidak mau, tapi karena semua sudah bilang pilih. Nah itu di GPIB Niel ada begitu. Hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Jadi kalau saudara dipanggil, saudara dipilih, itu hanya karena apa? Anugerah. Amin kok? Itu dua hal awal yang saya sampaikan kepada kita sebagai pengantar dalam tema khotbah kita tentang pilihan Allah. Tuhan pilih bukan karena kita, tapi karena dia mau. Saudara, pekerjaan Tuhan itu sangat kudus, sangat mulia. Tapi saudara bayangkan, Tuhan bisa mengerjakan itu sendiri, tapi dia panggil. Mari, engkau turut serta dalam pekerjaan ini. Untuk melihat kemuliaan Allah. Oh, itu terlalu luar biasa. Masa itu bukan sebuah anugerah? Kalau gubernur panggil saudara untuk kerja sesuatu, saudara cerita orang kok tidak? Tidak cerita. Itu baru gubernur. Apalagi kalau Tuhan memanggil saudara dalam pekerjaannya. Amin. Mari kita renungkan beberapa hal berkaitan dengan tema dan pembacaan ini. Saudara-saudara, satu, saya mau bilang pada saudara, Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Jangan sampai dalam perjalanannya kita geser tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Saudara harus merenungkan berulang-ulang bahwa dalam panggilan Tuhan, Tuhan panggil kita ada tujuan Tuhan, dan tujuan itu yang harus kita lakukan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu ringan saja, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Sekarang tolong jawab dengan jujur, penuh kekuatan iman. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau saudara yakin sekarang, siapa mau pergi ke surga? Kok kenapa saudara mulai ragu-ragu pergi ke tempat yang baik itu?
Saudara mau pergi sekarang? Mau? Yang bilang mau itu kemungkinan besar hanya dua. Satu sudah terlalu tua. Yang kedua mungkin dia ada masalah dengan petugas koperasi. Di sini ada yang punya masalah dengan petugas koperasi? Harian atau mingguan dia? Supaya kita minta tidak usah datang-datang di kita, bikin masalah saja. Saya biar tanya, ibu-ibu sudah mau pulang ke rumah bapak? Belum. Kenapa? Pendeta, anak dorang masih kecil-kecil. Apalagi dia punya papa model begitu lagi. Aduh. Tapi paling banyak bilang begini. Kenapa belum mau pergi? Karena belum waktu Tuhan. Sama-sama? Belum. Oke. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus saya alami di sini. Di tempat di mana saya tinggal, di tempat di mana saya melayani, di tempat di mana saya bekerja, di tempat di mana ada persekutuan. Tanda-tanda kerajaan surga itu ada. Itu tujuan tuh. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kalau kita bicara kerajaan, kita bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah, pasti penuh kasih. Kalau Allah memerintah, pasti penuh keberpihakan. Kalau Allah memerintah, pasti penuh dengan ketulusan. Itu yang mau dihadirkan. Ini penatua diaken semua ini tanpa pendeta. Mereka adalah panitia perayaan damai sejahtera. Pendeta penatua diaken adalah panitia perayaan damai sejahtera. Nah, ini panitia yang dia pun nama penatua, diaken, pendeta. Dia kan panitia. Bikin perayaan damai sejahtera. Berarti pertama-tama panitia ini sudah harus mengalami itu damai sejahtera. Baru dia bikin perayaan damai sejahtera. Ini penatua, diaken, pendeta semua penuh damai sejahtera atau penuh tekanan? Damai sejahtera. Oke, sama-sama. Damai sejahtera ialah omong. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang sama-sama. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya mau kasih saudara jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya enak. Tidak semua enak. Ini itu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum merasa sakit gigi. Saudara pernah rasa sakit gigi? Mengerikan. Kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar, tidak bisa tidur, kita tersiksa. Tetangga putar tap di sebelah kita yang tersinggung di sini. Fisik sakit, batin juga sakit. Siapa yang sakit gigi terus dia ambil air, dia taruh gula manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Terus bilang, loh kenapa kumur ini? Dia bilang, biar ulat ambil yang manis-manis, dia tidak usah ganggu kita. Kadang-kadang untuk sebuah penyembuhan, obatnya mesti pahit. Untuk mendatangkan kebaikan, obatnya mesti pahit. Amin kok. Tapi kita ini kan kadang-kadang mau yang enak-enak. Jemaat. Ini jemaat ini dorang banyak yang tidak tahu berkhotbah, tapi kalau dorang nilai ame ini pendeta penatua punya khotbah ini mengerikan. Betul. Di sini ada yang biasa nilai itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Kira-kira waktu kita dinilai begitu tertekan kok tidak? Nah itu yang dia pun nama bagian dari ingin mendatangkan dah. Sakit. Khotbah terus dia duduk dengar khotbah dia hanya. Mengerikan itu. Tanda-tanda kerajaan surga. Nah, tujuan Tuhan, saya mau tanya kita, jemaat. Kira-kira kita bisa geser tujuan Tuhan atau tidak? Bisa atau tidak? Saya mau kasih tahu saudara, bisa. Dalam pelayanan kita bisa geser tujuan Tuhan. Pendeta Yandi, kalau dia bukan pendeta, dia pasti ojek di Soe. Ya. Tapi Tuhan panggil dia, Yandi, sini engkau jadi pendeta. Jadi pendeta itu kalau pakai logat alor, dong biasa bilang begini. Kalau Tuhan panggil pasti bilang, Yandi, lu mari kok orang hormat-hormat lu dulu. Panggil untuk sesuatu yang baik ini. Orang kan tidak kenal pendeta ya. Waktu Tuhan kasih kepercayaan, dia mulai melayani dengan baik, semua orang mulai kenal. Lama-lama dia mulai geser apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada tujuan. Lama-lama bukan Tuhan pakai dia pakai kembali Tuhan. Banyak itu
Yang bukan Tuhan pakai dia pakai Tuhan. Pendeta, bagaimana cara kita menggeser tujuan Tuhan? Saya merenungkan berulang-ulang. Saya menemukan satu kata. Itu kata kalau kita tidak hati-hati, kita menggeser apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita pakai tujuan kita. Kata itu adalah pantas. Pada waktu kita merasa diri pantas, kita mulai menggeser tujuan Tuhan. Pendeta Yandi ditabiskan dari pendeta tahun 2004. 24 Oktober 2004 ditabiskan dari pendeta. Menandatangani satu surat di Gemit. Dan Gemit ini bersaudara dengan GPB kan. Bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah pelayanan Gemit. Ada baik ini GPB kan di kota-kota saja. Kami yang Gemit kan tanda tangan saya ditempatkan. Woy, tahu sendiri pelayanan pertama itu pelayanan ngeri. Mungkin tanpa makan puji sedikit juga itu. Melihat pelayanan yang begitu luar biasa, orang bilang, pendeta begini cocok di sini. Ini cocok. Periode pertama setelah pelayanan itu kan kita mutasi. Waktu saya dimutasi ke satu tempat yang kok jauh lebih di bawah dari yang pertama. Saya mulai berpikir, kok bisa saya di sini? Kita mulai merasa apa? Pada waktu kita mulai merasa pantas, kita mulai geser tujuan Tuhan kepada tujuan. Apalagi kita disertai orang pun pernyataan, betul pendeta yang dicocok di. Saudara tahu, ada banyak pengembangan kapasitas yang tidak disukai oleh banyak pendeta penatua diaken. Saya tidak tahu GPIB. Ada sejumlah orang pendeta penatua diaken kalau ada program strategis untuk peningkatan kapasitas, pelatihan homiletika, ilmu berkhotbah. Saya baru bilang, mau pelatihan apa? Begini-begini sudah 4 periode. Ini dia pun sombong mulai keluarin. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kita akan mulai merasa pantas. Amin. Hati-hati dengan mulai merasa pantas. Di bagian pertama waktu Tuhan panggil kita, kan kita merasa tidak berdaya. Ada yang sudah ulang beberapa kali toh. Coba bayangkan ketika pertama kali sudah dipanggil, menurut teks itu. Waktu pertama kali sudah dipanggil. Gemetar Bapak. Mau berkhotbah ini doa. Tolong doa teh. Aduh. Itu pertama. Ketika kita mulai merasa diri pantas, perlahan-lahan kita mulai geser tujuan Tuhan. Sama juga penyanyi-penyanyi. Kadang-kadang ini kalau baru pertama kali tampil pimpin pujian, itu dia datang, dia minta doa, tolong doakan kali ini perdana. Aduh, tolong saya tidak bisa. Datang dia menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti buka Oke, mantap. Itu pertama. Nanti karena sudah ulang, sudah tidak mau persiapan lagi. Datangnya bilang terus pasti langsung dia mulai. Ku tahu Tuhan. Tunggu dia bilang langsung mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tidak salah saudara improvisasi. Baik improvisasi. Tapi jangan sampai kemudian kita sudah menempatkan diri kita lebih dari apa yang seharusnya. Karena mulai merasa diri. Apalagi di banyak gereja tuh ada orang bilang begini, hei saya mau kasih tahu kamu, kalau saya tidak ada di itu gereja, dorang mati semua. Kalau saya tidak ada, dorang pernah dengar itu kalimat? Itu orang yang ngomong ada di sini. Ada. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Saudara-saudara, Tuhan panggil kita untuk apa? Tujuan Tuhan. Jaga baik-baik supaya waktu kita berefleksi tentang tujuan Tuhan itu, betul-betul kita sampai pada tujuan itu. Jangan lagi tujuan kita. Pada waktu kita menggeser, itulah tujuan kita yang ada. Bukan Tuhan pakai kita lagi, tapi kita yang pakai Tuhan. Nah, itu pertama. Kedua, waktu Tuhan panggil kita, saudara, dalam tujuannya. Dan kita ini bukan siapa-siapa, dia panggil kita dari tujuannya. Dia tidak pernah membiarkan kita pergi kosong. Tidak pernah. Dia berikan kepada kita karunia.
Dia berikan kepada kita apa? Oke, boleh jawab sekarang. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Oke, ada 2, 3, 4. Mantap. Yang tidak ada karunia boleh angkat tangan. Oh, tidak ada. Nah, yang tidak tahu ada kok tidak. Itu yang biasa bikin kacau dunia, itu yang tidak tahu ada kok tidak. Jemaat, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia Roh Kudus. Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus diberi karunia Roh Kudus. Karunia itu terbagi dalam 2 bagian. Dalam berapa? 2 kalau pakai bahasa Indonesia bilang, 2. Pertama, karunia motivasi. Apa? Berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi, itu karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Berbicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Karunia manifestasi. 2 karunia ini, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Motivasi atau manifestasi? Motivasi atau manifestasi? Sama atau tidak? Sama. Sama, itu 2 karunia. Itu 2 karunia sama. Dipakai untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat. Supaya tanda-tanda kerajaan itu ada. Dia kasih ini karunia. Soal kita adalah banyak orang yang Tuhan panggil tidak menemukan karunia apa yang Tuhan taruh pada dirinya. Itu yang jadi repot. Bahkan bukan sekedar itu, saudara. Kalau kita baca dengan baik teks dalam surat Korintus, dia mau kasih tahu. Jemaat itu hampir pecah. Kenapa hampir pecah? Ada 2 soal utama. Soal pertama, ada yang bilang begini, pelayan yang baik itu mesti seperti Paulus. Paulus itu kalau berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang tidak. Pelayan yang hebat itu harus seperti Apolos. Dia seorang orator yang hebat, khotbah 5-6 jam orang tidak bosan-bosan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat sementara membangun kelompok menurut 2 orang. Ini jemaat ini, mari kita jujur. Kita terlalu banding-banding ini pendeta dulu. Di Niel juga ada yang banding-banding pendeta. Ini ibu ini tidak sama dengan yang ibu hari. Ada kok di sini ada. Nah, itu yang mau bikin pecah jemaat itu, yang itu orang dong itu. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat sementara memposisikan diri seolah-olah ada kelompok itu. Dan itu serius. Yang kedua, jemaat sementara bertengkar soal karunia mana yang paling utama. Yang motivasi kah? Manifestasi kah? Tiap hari orang tidak urus pelayanan, hanya urus membanding-bandingkan. Karunia mana lebih utama dari yang mana? Makanya Paulus bilang, engkau seperti anak-anak kecil yang hanya minum susu. Bagaimana akan diberi tanggung jawab yang lebih besar? Kalau tiap hari kamu hanya banding-banding begini, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Dan pasal 13 dia kasih tahu, karunia yang paling utama itu ialah, kenapa lihat saya tidak ngomong? Karunia yang paling utama ialah KASIH. Dibaca. Karunia paling utama itu kasih. Ini orang udah menyanyi macam ke lagu di penghiburan. Karunia paling utama ialah kasih. Kalau saudara baca pasal 13 dia jelaskan. Sekalipun kamu bisa segala bahasa, bahasa manusia, bahasa malaikat sekaligus, tapi kalau kasih tidak ada padamu, sekalipun engkau punya ilmu pengetahuan, bahkan engkau mengetahui segala rahasia, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak berguna. Sekalipun engkau memberi dirimu, pemberian diri yang luar biasa, bahkan dibakar, semua yang ada padamu engkau berikan, tapi kalau kasih tidak ada faedah. Dulu orang memberi 20% saja, itu dianggap sudah teramat sangat baik. Itu 20%. Apalagi kalau seluruhnya diberikan. Tapi Paulus bilang kalau tanpa kasih, hafal, kasih ialah, omong, ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun,
tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Lalu apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sehingga saya tidak akan pernah bilang di Pak Pendeta biar begini, Pak Pendeta Yogi, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Amin. Jadi harus ada kasih. Karunia-karunia ini mesti landasannya kasih. Amin. Ini semua yang jadi pimpinan kategorial, kaum bapak, kaum ibu, anak, pemuda, penatua, diaken, pendeta, ini kasih masih ada. Untuk kasih. Oke, ulang, kasih Allah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Jemaat, sama kau saudara, ada banyak orang misalnya ini contoh saja, kita baku dekat dengan orang. Ada yang tahu menyanyi tapi tidak menyanyi di gereja. Pendeta bilang, ada paduan suara, solo, vokal group, tapi kalau bilang begini, Ketua Majelis Sinode GPIB dan Gubernur Bali akan beribadah bersama-sama di GPIB GPIB Singaraja. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Itu karunia makam puji itu. Itu bikin rusak gereja. Itu tidak bisa. Tuhan panggil kita, lengkapi kita dengan karunia-karunia. Tapi itu dipakai untuk pembangunan jemaat. Tolong supaya jangan sampai kita punya maksud-maksud menggeser apa yang menjadi maksud Tuhan. Amin. Sudah berapa sekarang? Sudah berapa? 1. Oke, yang bisa jawab nanti dapat sepeda. Oke, yang satu Tuhan panggil kita untuk salah. Itu pertama Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Yang saksi itu kita, aduh ini aduh. Sudah berapa? 1. Tuhan panggil kita untuk. Yang kedua, Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Ini jemaat ini. Nah, sudah 2 Tuhan panggil kita. Yang tadi soal saksi, yang tadi soal apa itu pengantar. Yang isinya itu yang pertama Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Yang kedua dia lengkapi kita dengan. Ketiga, Tuhan panggil kita dengan pengalaman yang berbeda-beda. Sama-sama dengan pengalaman Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta. Beda Tuhan berjumpa dengan seorang anak sekolah. Beda dengan Tuhan berjumpa seorang pensiunan. Beda dengan Tuhan berjumpa dengan seorang yang kerjanya sebagai ojek. Beda Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga. Supaya waktu kita duduk dan kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda-beda, kita bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Karena pengalaman yang beda-beda. Tuhan itu terlalu besar atau terlalu kecil? Mungkinkah satu orang memahami Tuhan secara utuh? Kan itu dia harus memberi telinganya, mendengarkan pengalaman perjumpaan orang lain dengan Tuhan, untuk memberi kekayaan terhadap diri. Tidak ada orang yang selesai dengan Tuhan, tidak ada. Jadi kalau hari ini ada yang merasa sudah tahu semua tentang Tuhan, itu manusia paling bodoh di dunia. Tuhan terlalu luas itu. Kok bisa ada satu orang sudah mengerti tentang Tuhan? Wih, terlalu dahsyat dan terlalu besar Tuhan itu. Dia kasih kesempatan kita. Pak alami sesuatu berbeda. Pak alami sesuatu. Ibu alami. Pendeta yang dialami. Pak pendeta alami. Kita semua alami beda-beda. Waktu kita duduk sama-sama. Wih, Tuhan luar biasa. Tapi kalau pengalaman kita sama saja, itu sama dengan kita dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Biarkanlah pengalaman-pengalaman beda-beda. Saya mau tanya kita,
Yang orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang ada anak sampai 3-4 orang ada? Pernahkah pulang dari Surabaya beli kasih mereka baju masing-masing satu pernah? Reaksi mereka sama? Beda kan? Waktu panggil orang 3 kasih baju, separuh bilang, "Bapak terbaiknya." Separuh terima dia. Separuh bilang, "Ini saja." Ya, tapi apakah 3-3 itu anak bapak? Iya. Jadi jangan sampai pengalaman dan reaksi kita berdua lantas ada yang mengklaim yang anak bapak, yang ini, yang itu anak tetangga. Jangan begitu. Jangan juga. Tidak usah. Masing-masing punya pengalaman dan ekspresi yang berbeda-beda. Iya toh? Ada orang punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dia menyanyi di musik pukul tangan. Sungai sukacita mengalir dalamku. Oh yes! Pengalaman dia. Tapi ada yang menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh. Ya kan? Pengalaman yang berbeda, tidak apa-apa. Yang kita maksimalkan adalah buat yang memang itu lagu itu, ku berbahagia itu, kita saja yang menyanyi tidak berbahagia. Yang menciptakannya orang buta tapi dengan optimisme yang tinggi dia menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Ku berbahagia. Itu kita bersoal itu. Amin kok. Begitu. Jadi pengalaman yang berbeda itu ada. Tidak apa-apa. Cara Tuhan punya perjumpaan itu. Dia punya soal bagi orang bergereja, saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita punya pengalaman itu kita rindu orang lain mengalami sama. Tidak mungkin. Kalau ada yang datang cerita bilang, ada satu waktu malaikat bawa saya ke surga. Saudara tidak usah pikir kapan pergi ke surga. Tidak usah. Nanti akan pergi juga. Tidak usah kepingin jadi orang lain. Ya amin kok. Tidak usah berusaha sama dengan orang lain. Pengalaman kita beda-beda. Amin kok. Hari ini saudara ketemu pendeta Yandi, dia khotbah begini. Tidak usah jadi saya, tidak usah. Jadilah dirimu sendiri. Nanti besok ketemu orang lain mau khotbah ke itu orang, ketemu orang lain mau khotbah. Lama-lama seperti itu. Saya siapa ini sebenarnya? Jadilah dirimu sendiri karena Tuhan berjumpa dengan kita dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda. Amin kok. Tidak usah berusaha kesulitan kita ini ingin jadi orang lain. Akhirnya kita bukan menghitung berkat yang Tuhan kasih kita hitung orang lain pun berkat. Berkat Tuhan mari hitung, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari dihitung, kau niscaya kagum oleh kasih. Memang di teks asli waktu bilang mari hitunglah dia tarik agak panjang. Mari hitung, supaya lebih teliti orang lihat, baru dia bilang kau akan kagum oleh kasih. Ini kita bukan hitung kita pemberkat, hitung tetangga punya berkat. Itu ya repot itu. Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Baru dia suruh cek bilang tidak tahu dia kredit atau cash ya. Di Peniel ada yang begitu. Ada di sini sekarang. Dia farm apa ibu? Itu. Ini gitu kita busua. Aduh. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku nanti itu orang. Oke, sudah berapa? 3 pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia? Makin perhatian ya. Luar biasa. Oke, 1. Yang kedua.
Yang ketiga, pengalaman yang berbeda. Keempat, Tuhan sudah kasih kita karunia, ada tujuan Tuhan, ada karunia, terus dengan pengalaman yang berbeda. Tapi dia mau kita begini, fokus, sama-sama, 1, 2, 3. Kalau saudara diminta untuk main ini barang ini barang nama apa lagi? Nama apa ini barang ini? Apa? Main saja itu, tidak usah barang lain. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Soal di gereja itu banyak orang kasih tinggal dia punya pekerjaan, urus orang lain punya pekerjaan. Dia itu di bagian pembangunan seksi konsum, tapi tiap hari cek orang cor beton bagaimana ini di Peniel sini ada yang begitu, ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak, ada ikut ibadah di sini. Dia pakai baju warna fokus. Jadi kita ini kan apalagi gereja mainstream macam GPIB begini, kan kita punya tupoksi jelas toh. Sekretaris ya sekretaris sudah, bendahara ya bendahara, tidak usah jadi seksi keamanan. Ini dia rangkap dengan security lah, dia tidak usah. Fokus pada kita punya bagian, fokus. Jemaat, saya mau bilang pada saudara, urus semua gagal semua. Mengurus semua gagal semua. Tuhan sudah atur, dengar jemaat. Kepintaran itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja. Jadi kita kejar sesuatu yang terbatas dan fokus di situ. Contoh jemaat, kalau kita sakit kita pergi ke rumah sakit, kan pertama kan ke dokter umum kan, di bagian umum dia bilang, pendeta, ini bagian THT. Jadi ke sana. Kita sampai sana, pendeta, ini bagian telinga. Oh, jadi ke sana. Kita sampai sana, pendeta, ini bagian telinga kiri. Jadi ke sana. Kita sampai sana dengan pendeta, ini bagian gendera telinga kiri. Jadi ke sana. Kepintaran mengerucut kepada satu hal. Bisa dikejar kalau saudara fokus. Kita tidak mungkin tahu semua hal. Coba kasih tahu saya siapa di sini tahu semua. 1, dia pun rambut di kepala berapa? Seumur hidup dia gunting kuku berapa kali? Yang tentang dirinya saja dia tidak tahu semua. Dia mau tahu apa? Waktu kita fokus itulah saudara, kita merasa orang lain menjadi penting. Ini penting, ini penting, ini penting. Pendeta Yandi tidak usah tahu main ini, tidak usah. Ada orang lain sudah tahu. Pendeta Yandi tidak usah tahu menyanyi, walaupun saya penyanyi. Tidak usah ada orang lain. Orang tanya saya, pendeta, iya bisa main musik? Bisa. Tapi hanya satu, apa itu juga alat musik tiup? Saksofon? Tidak. Lalu livery. Kiri kanan kiri. Saya tidak harus tahu semua. Saya tidak usah ambil semua. Tuhan sudah atur kan, kita pun beda-beda kan. Saya fokus di khotbah. Ada yang fokus di tunjuk di situ atau di situ? Di kamera. Kan dia saja tuh. Coba hari ini saudara suruh saya pegang kamera, pasti saudara punya muka lain. Kan saya tidak mengerti itu. Fokus, masing-masing fokus. Saya mau tanya, di GPIB ini ada yang biasa kasih tinggal dia punya pekerjaan, urus orang lain punya ada. Nah, itu potensi perusakan itu. Masing-masing fokus saja pada bagian yang Tuhan sudah berikan bagi dia. Kerjakanlah di situ. Fokus, sama-sama 1, 2, 3. Fokus, itu cukup. Baru kita memahami, betul kita ada kekurangan. Ada pendeta, dia mau pergi pelayanan naik motor, tiba-tiba dia punya ban motor pecah. Saudara tidak sedih? Biasa saja dengar pendeta. Di depan ada orang tambal ban. Aduh, Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Nah, tambal pendeta punya ban dulu. Oh ya, cepat ya, orang tunggu saya pelayanan. 2 menit dia bilang, cepat ya. 2 menit lagi dia bilang, cepat ya. Ini anak juga kerja cepat-cepat, pendeta angkat uang, bayar, jalan. 10 meter kemudian, 10 meter, ban itu pecah lagi. Psst, pendeta marah. Kau kerja bagaimana? Ini pecah begini nanti orang tunggu saya bagaimana? Lu kira saya punya pekerjaan sama kayak kau itu? Terus ini anak bilang begini, Pak Pendeta punya yang penting, yang saya punya tidak penting, yang saya punya tidak penting. Yang saya punya tidak penting ini yang Pak punya ban itu pecah terus. Karena itu tidak usah om, Pak diam-diam di situ, saya kerja dulu baru Pak jalan. Bisa tangkap yang saya maksud?
Semua orang penting bagi dia pelayanan. Jangan kita di sini, kadang-kadang kita ini terlalu melebihkan yang tanggung jawabnya agak sedikit besar. Pendeta Yandi datang, saudara kasih daging, itu daging ayam 1 ekor. Koster datang, saudara kasih dia kuku. Baru suruh dia isap-isap, enak dia bilang, janganlah begitu. Masing-masing fokus saja dia bertanggung jawab. Semua berharga toh di hadapan Tuhan toh. Amin kok tidak? Sudah berapa? 4 pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Sabu? Pakai bahasa Jawa? Bahasa Bali? Pakai bahasa Batak? Oh. Oke, pakai bahasa sudahlah, kita bukan pelajaran Batak. Oke, 4. Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita semua. Itu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena untuk mendatangkan kerajaan Allah. Hal-hal itu harus bermanfaat. Harus apa? Harus apa? Jangan lakukan hal yang tidak bermanfaat. Dalam fokus tadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi yang bermanfaat. Contoh, ini sifatnya contoh ya. Saya tidak mengkritisi apa-apa di sini, tapi saya mau kasih contoh. Saya pimpin gereja di beberapa tempat dan saya tidak suka bikin voli, tarik tambang. Bagi saya tidak terlalu penting untuk itu. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah, itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Kalau saudara bikin tarik tambang, banyak yang datang ikut tarik tambang itu tidak ikut gereja. Dia hanya datang tarik tambang itu dia pulang. Tahun depan dia datang ulang. Padahal kita bikin panitia khusus untuk itu. Lakukanlah yang bermanfaat. Lakukan yang bermanfaat. Lomba berkhotbah. Bermanfaat. Lomba bikin taman tiap rayon yang bermanfaat. Lomba bawa biskuit. Bermanfaat. Kadang-kadang kita bikin barang yang kita kira bermanfaat, padahal sifatnya hanya, padahal kita kasih keluar uang yang banyak, waktu yang. Lakukanlah sesuatu bermanfaat. Kalau saudara menyanyi, menyanyilah bermanfaatlah. Saya suka tadi saudara menyanyi, itu saya suka. Saya tidak suka yang orang terlalu banyak habis banyak waktu dia yang tidak. Wah, itu tidak ada arti. Iya, orang tahu apa? Karena karunia-karunia yang dipakai itu harus bermanfaat, toh, dimengerti. Coba saudara pulang baca pertama Korintus 14. Saudara mengerti bahwa ini harus dikenal, diketahui oleh jemaat supaya penting bagi pembangkit. Saudara hanya datang, kapan dia mengerti? Kalau saudara menyanyi dalam bahasa Inggris dan saudara sadar di sini kita semua hanya tahu bahasa Timor, saudara harus taruh dia pun terjemahan di sini. Supaya dia, orang Sabu, kalau dia bilang air gula sabu, dia bilang donahu. Apa? Terus satu saat kami punya vokal group menyanyi, I don't know why Jesus love me. Terus nenek-nenek bilang, mungkin pendeta haus. Kan dia begitu. Jadi lakukanlah yang berarti. Lakukanlah yang supaya mendatangkan tanda-tanda. Jangan habis di Banyak orang kepingin senang, ribut, meriah, tapi tidak megah. Kemegahan itu penuh arti. Dia tidak sekedar ada. Kita ini kadang-kadang, saya senang orang pimpin pujian standar-standar saja. Tidak usah dengan stop dulu. Untuk apa? Saudara nonton sepak bola. Iya. Lakukanlah yang berarti. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan yang bermanfaat. 6. Saudara, 6 Tuhan panggil kita. 1 tadi apa? Tujuan Tuhan.
Yang paling terakhir, 6 yang terakhir. Untuk saudara mengalami kedewasaan spiritual. Untuk apa? Mengalami apa? Kedewasaan spiritual. Tujuan dari tadi memahami panggilan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, diberikan karunia-karunia, mengalami yang berbeda-beda, fokus, saudara melakukan yang bermanfaat. Saudara bayangkan kalau 5 hal itu terus ada dalam hidupmu, saudara mengalami sebuah kedewasaan spiritual. Banyak orang melayani Tuhan bertahun-tahun tapi tidak mengalami kedewasaan spiritual. Gaya-gaya sebegini-begini 4 periode. Jemaat, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Apa? Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan 37 dan sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut itu rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok, gemuk. Itu dewasa. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sedikit, kau lihat apa? Oh, itu hanya badan saja yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau orang Kupang lihat orang tukang tersinggung begitu di banyak orang, pas dia tersinggung orangnya. Kedewasaan iman yang ketiga, kedewasaan iman, kedewasaan spiritual itu tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Tidak tergantung berapa lama kita jadi anggota CD. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi kedewasaan spiritual, kedewasaan iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa spiritual, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Dia tidak merengek-rengek meminta masalah menjadi ringan. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya beban. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Coba saudara pikir ada berapa banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Iya kan? Makanya saya bilang tidak usah omong. Tapi dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Saudara tahu hasil akhirnya, dengar. Orang yang dewasa iman, orang yang dewasa spiritualitasnya, dengar. Nanti dia tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Orang-orang yang Tuhan panggil tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita kadang-kadang terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Sampai lupa rubah diri sendiri. Jemaat, tidak akan ada manusia bisa rubah manusia. Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa merubah manusia. Kalau ada manusia berusaha rubah manusia, munafik. Contoh. Ibu-ibu larang dia punya suami. Papa, tidak boleh merokok. Dia punya suami memang tidak merokok. Di rumah. Waktu dia keluar gas atau rem? Gas kencang atau pelan? Nanti dia pulang tinggal 200 meter baru dia berhenti. Terus sampai rumah dia cuci tangan cepat-cepat. Ibu bilang, Pak, kenapa sampai sebegitu-begitunya cuci muka? Dia bilang, Mama, biru sekarang. Pendeta, lalu kita tidak usah kasih tahu untuk orang berubah. Kasih tahu, tugasmu adalah beritakan sampai dia mengerti. Selanjutnya biarkan Tuhan bekerja dan merubah dia pada waktunya menurut cara Tuhan. Tapi tugas kita ada. Pastikan bahwa kita mau Tuhan ubahkan. Amin. Mari masuk, mari masuk.
masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Jemaat, spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Gerakan bukan dari luar ke, yang di dalam itu apa Pak Pendeta? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika. Itulah spiritualitas. Orang kalau spiritualitasnya bagus, dia lihat ada sampah di situ, tanpa ada yang suruh, dari gerakan hatinya dia ambil. Gerakan dari dalam ke, yang dari luar ke dalam. Pas ada sampah di situ, dia kasih tahu dia pun teman, ibu, nanti pas saya ambil ibu foto. Itu namanya pencitraan. Spiritualitas bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Kadang-kadang kita terlalu pencitraan. Bukan spiritualitas yang kita bangun. Mau berkhotbah, kita nih duduk sama-sama saja, biasa omong baik-baik. Halo, salam semua, apa kabar? Nanti berkhotbah dia sulai, saudara. Tidak usah baik-baik. Yang penting dia sampai pesan-pesan. Amin Pak. Kalau kita bicara khotbah, saya suka bilang begini, khotbah itu komunikasi dari hati ke hati, bukan dari otak ke otak, apalagi dari buku ke buku. Memang butuh otak dan buku juga, tapi komunikasinya dari hati ke hati. Semua yang melibatkan hati ekspresif. Semua yang dari hati itu ekspresif. Amin Pak. Sudah berapa? Pakai bahasa Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedewasaan spiritual. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami berdoa, kami sudah merenungkan firman-Mu, tapi kami sangat terbatas. Tuhan di dalam kami dan biar kami dalam Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan